Saya sendiri bayangkan Mas, ketika ngelihat yang lain itu di support official pelatih punya seragam, tapi kok saya sendiri seperti ini ya, sedih ya? sedih banget dong Mas, pasti sedih, Mas. benar-benar. Sudah berlatih keras dan Iya. sebagainya, konsisten, disiplin, tapi kok ini seperti Betul, ini betul. ya. Menjadikan beban tersendiri untuk atlet Mas. Gimana Nambah beban lagi. Kalaupun alasannya pendanaannya kurang, jadi pelatih tidak diikut sertakan untuk menginap di hotel. Ya udah, cari hotel yang murah. Betul, gitu bisa ya? itu. Solusi itu gak harus mahal kan. Gak harus mahal. Yang harus penting mahal, kan? atlet dan pelatih itu tidak dipisahkan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Lor, jadi di sini saya bersama Mas Wisnu. Beliau ini pelatih Jawa Tengah dan kebetulan kita bertemu di Jakarta karena ada kegiatan O2SN Nasional SMA dan SMK. Betul. Kebetulan Mas Wisnu ini membawa SMK Mas ya? SMK. Dan saya ditugaskan dari Provinsi Sumatera Selatan untuk membawa O2SN Nasional SMA dengan kategori pencak silat yang pastinya. Cabur pencak silat ya Mas? Iya, cabur pencak silat. Tapi tersebar di media yang dimana ini tidak enak banget dibaca ya. Kita langsung aja nih, kita pembahasan langsung ya, tanpa basa-basi dan mungkin bisa menjadi masukan untuk para pemerintah juga. Nah di sini Mas, memalukan, kontingen Provinsi Sulbar tampil tanpa seragam pada O2SN 2024 di Jakarta. Serius ini Mas? Jaket ya maksudnya kali ya. Seragam. Ya semua berarti ya, minimal ada jaket atau kaos gitu ya. Kaos, ya. Masih ada lagi nih. Sulbar juga nih. Atlet pencak silat Sulbar nyaris gagal bertanding di O2SN, terpaksa pinjam pelatih. Sampai pinjam pelatih. Pinjam pelatih atau pinjam uang pelatih nih maksudnya ya. Jadi ini muncul di grup. Di grup. Dan aku pengen membahas sebenarnya enaknya langsung sama pelatih Sulbar, cuman nggak ketemu. Belum sempat ketemu berarti. Belum sempat ketemu pelatih atau atletnya kali ya. Aku juga nggak tahu yang mana atlet pelatihnya, tapi ya sharing-sharing ini semoga menjadi edukasi ya. O2SN ini kan setahun sekali Mas ya? Setahun sekali, mulai dari ya pertama kali saya ikut terjun di ranah pencak silat itu udah ada dari tahun 2012 udah ada. Mungkin sebelumnya juga pernah ada. Sebelum dari ini pernah bawa O2SN? Saya bawa O2SN itu waktu virtual Mas. Jadi namanya dulu kalau nggak salah KOSN. Oke. KOSN itu berarti waktu masih COVID ya? Masih COVID itu masih virtual, berbentuk virtual. Dan kebetulan juga waktu saya membawa SMK itu lolos ke nasional juga. Alhamdulillah itu juga dapat nomor 2 juga masih. Nah untuk tahun ini juga kebetulan dapat nomor 2 lagi nih Mas. Emang ya rezekinya mungkin baru di situ ya Mas. Iya, tapi cukup sedih juga ya kalau kita pada saat berangkat yang dimana ini membawa nama provinsi. Betul. O2SN Nasional Lur, ajang bergengsi antar provinsi. Kalau provinsinya tidak memfasilitasi, harga diri Mas ya. Betul. Apalagi sampai di media nih, ini yang menyebarkan berita ini juga dari Kareba Sulbar, berarti memang dari provinsi yang bersangkutan. Dari provinsinya langsung gitu. Iya. Agenda setahun sekali. Seharusnya anggaran sudah ada dong ya. Koreksi bagi pemerintah nih. Kasihan adik-adiknya bertanding, mereka membawa nama provinsi ya untuk mengejar prestasi. Betul. Jadi menurut Mas Denny ini saya tanya nih Mas, gimana rasanya Mas ketika mungkin Mas Denny pemerintahnya tidak memberikan fasilitas ke atlet ataupun pelatih yang melatih atau lembaga yang menaungi untuk di bidang O2SN, tapi tidak ada anggaran. Aduh, berat nih kalau bahasa tidak ada anggaran. Tapi pemerintah kalau dia sudah bawa nama provinsi seharusnya bisa mengusahakan ya. Harusnya pemerintah bisa mengusahakan, masa tidak bisa memberangkatkan, karena atlet di setiap cabur hanya 2 atlet yang diberangkatkan, bukan kayak pertandingan Popnas, PON yang dimana atletnya banyak sekali ya. Betul. Ini atletnya cuman
semuanya 10 paling ya, 10 atlet ya. Di semua untuk semua untuk cabur. atlet ya, untuk semua cabur itu Untuk hanya cabur. 10. Ya, tambah pelatih dan lain-lain. Nah, kalau memang tidak dianggarkan kasihan, walaupun dengan dalil alah tanding nanti juga kalah. Nah, kalau sudah berpikir seperti ini, maka provinsi tersebut tidak akan maju-maju. Ya. Mau kalah menang, ya atlet kita memang harus berpartisipasi dan mencari pengalaman di sana juga. Tapi kalau sudah berpikiran tidak akan menang, ya sudah pasti tidak akan menang terus, tidak akan maju untuk provinsi di sana. Selain itu kan ketika maju itu kan atlet menambah jam terbang ya. Terus provinsinya punya nama. Oh iya, Mas, kan bukti apa itu? Kalau kebetulan juga berprestasi kan, ini ya mendapatkan nama di balik hasil juaranya itu juga. Iya, provinsi juga dapat nama. Dapat nama itu. Tapi kalau misalkan dipiralkan kontingennya tidak ada fasilitas, kan harga diri provinsi juga ini. Ya alhamdulillah kita punya provinsi yang masih memfasilitasi Tuh, Mas ya. masih memfasilitasi. Jadi masih ya alhamdulillah gitu Mas ya, untuk saya sendiri jadi masih difasilitasi. Jadinya ya jangan sampai merasakan seperti yang berita Iya. di Sulbar ini. Dan kedepannya semoga untuk pemerintah kedepannya untuk memberikan fasilitas yang hampir sama, memperhatikan atlet, pelatih, bahkan dari segala yang dibutuhkan gitu untuk keperluan bertanding di tingkat nasional ini level nasional loh Mas. Nasional Bawa nama provinsi, bergengsi, ajang tahunan. Iya. Ajang tahunan. Gitu. Terus ini yang kedua nih, atlet pencaksilat Sulbar nyaris gagal bertanding di O2SN, terpaksa pinjam pelatih. Ini maksudnya gimana? Terpaksa pinjam pelatih, pinjam official, atau pinjam uang pelatih? Ya, atau nggak ada pelatihnya, nggak dikirim ini. Nah, betul ini. Mungkin ini termasuk pelatihnya tidak dikirim mungkin ya. Ya karena keterbatasan anggaran. Itu bisa jadi itu. Bisa jadi. Ini kasihan loh, atlet disuruh mandiri. Memang untuk fasilitas atlet di sini dibiayain, atlet dibiayain semua. Atlet dibiayain mulai dari penginapan, makannya bagus. Ya, uang saku juga bagus. Uang saku juga bagus. Cuman ya tidak disiapkan baju kontingen. Itu balik ke provinsi masing-masing. Daerahnya masing-masing. Nah, ada sedikit saran nih mungkin untuk penyelenggara O2SN karena pelatihnya tidak didampingkan dengan atlet. Ini juga. Nah, ini mungkin bisa jadi masukan ya. Di mana-mana kan atlet itu selalu berdampingan sama pelatih. Ya. Karena akan ada masukan-masukan. Misalkan atlet, oke lah memang kalau atletnya bisa mandiri. Atletnya bandel, begadang. Kan pelatih tetap harus mengkontrol ya. Gak ada kontroling Mas, jadi seenaknya bisa atletnya. Apalagi anak pelajar nih yang mungkin baru pertama kali ke nasional, yang nggak tahu jalan, terus bahkan atletku ada juga yang pertama kali masuk hotel berbintang, dia nggak bisa mengkontrol air panas. Gimana cara matiinnya? Itu atlet saya sendiri loh. Itu atletnya Mas Denny ya. Bukan atlet saya, atlet Mas Denny. Itu di hari terakhir baru tahu ya Mas. Baru tahu dia cara mengganti air panas ke air dingin. Air panas. Selama ini dia pakai air panas yang melepuh ya, panas banget dia. Mas ini memang sengaja apa ya? Airnya panas banget. Lah dibilang. Itu ada caranya untuk mengkontrol panas dinginnya. Nah, berarti kan seperti hal-hal kecil kayak gini kan kadang mereka tuh tidak berani bertanya sama siapapun, apalagi tidurnya juga bareng kontingen lain yang dimana kontingen ini kan bakal jadi calon lawan mereka. Betul. Ya, mungkin ini masukan juga bagi penyelenggara O2SN, pelatih tolong juga dimasukkan, diperhatikan. Nah, sejauh ini karena saya baru pertama kali ikut di O2SN, menjadi pelatih O2SN tahun ini, nggak tahu tahun-tahun sebelumnya seperti ini atau tidak, karena pelatih dan atlet ini pisah nih. Betul. Ya, pelatih mencari penginapan sendiri. Nah, ini nih yang agak gimana ya Mas? Seorang ini kita ke pelatih ya Mas. Ya, seorang ini pelatih kita sharing ya. bukan ada menjatuhkan siapapun. Saya sendiri pelatih. Pelatih di mana-mana itu mempunyai kewajiban mengontrol atlet Mas. Mengontrol atlet, terus
memberikan arahan ke atlet, bahkan ke sampai controllingnya itu ke pola tidur, pola makan, terus sampai pola istirahat siangnya atau gimana conditioningnya, latihan pagi, pemanasan, bahkan sampai persiapan sebelum pertandingan. Itu peran pelatih sangat penting di sini, Mas Denny. Setuju. Nah, itu sendiri kan kalau kita sendiri tempat penginapannya berbeda, ini di luar konteks kita cari penginapan lainnya, Mas. Itu kan juga berpengaruh untuk atletnya, kesiapannya ketika kita prepare untuk atlet seni. Ini berbeda loh Mas sama atlet tanding. Atlet seni itu perlu persiapan pemasangan songket seni, make up, rias. Itu yang perlu kita perhatikan. Sedangkan pelatih sendiri tidak semua pelatih mempunyai keahlian rias, mempunyai keahlian memasang ini, dan semuanya itu harus hanya ada pelatih-pelatih tertentu. Yang pasti mendampingi ke sini pasti pelatih yang sudah paham tentang seni. Peraturannya juga harus paham, tata geraknya atlet itu pelatih yang mengarahkan, sampai ke rias yang cocok sesuai mimik wajah yang akan ditampilkan nanti. Nah, di situ kalau ini sendiri pelatih dibedakan, beda, harus mencari sendiri penginapan di luar kontrol mengontrol atletnya, dan itu menjadi kesulitan tersendiri, Mas. Dan nambah pikiran juga sih. Nambah pikiran, nambah biaya jelas. Biaya pasti. Biaya pasti. Nambah pikiran yang jelas. Ini atlet kita ini persiapannya gimana, tidurnya tadi malam itu gimana ya? Udah jam 10 tidur apa belum ya? Apa masih begadang sampai jam 1 ya? Ya, itu kan menjadi problem untuk pelatih sendiri. Yang dimana juga para pelatih dan atlet ketika datang itu harus fokus bertanding aja. Sekarang berpikir nyari tempat tinggal, nyari kendaraan. Jadi pikiran juga. Ya, semua ini memang harus dipikirkan lagi ya. Mungkin ini masukan untuk kedepannya para pemerintah ya. Walaupun mereka tuh SMA tetap mereka pelajar ini, dan nggak semuanya atlet di sini mereka sering bertanding di nasional. Ya, contoh hal kecil aja, baru pertama kali masuk hotel. Nah, itu bisa pengalaman pertama kali buat atletnya, karena kan biasanya kalau yang pencak silat nih, maaf ini Mas, pencak silat kadang-kadang kan kalau kita event itu kan ini rata-rata seadanya, gelar tikar di lokasi pertandingan. Tiba-tiba masuk hotel berbintang 5 kan, tapi kita gapnya tinggi kepada pengurus O2SN ya, dengan fasilitas hotel yang mewah. Ini hotelnya sangat mewah. Mewah banget. Ada fasilitas kolam renang. Fasilitas makannya itu juga insya Allah bergizi lah, karena saya belum pernah merasakan makannya. Tapi minusnya ya tadi, kalau bisa pelatih juga diperhatikan, jangan cuma atletnya, karena kalau tidak ada pelatih tidak akan ada atletnya. Betul. Ya, jadi jangan dipisahkan antara atlet dan pelatih. Jadi tolong untuk para pelatih juga diperhatikan, diberikan fasilitas ya. Kalaupun alasannya pendanaannya kurang, jadi pelatih tidak diikut sertakan untuk menginap di hotel. Ya udah, cari hotel yang murah. Betul, gitu, bisa itu. Solusi itu, gak harus mahal. Gak harus mahal. Yang penting atlet dan pelatih itu tidak dipisahkan. Nah, itu yang penting Mas. Ya, karena saya dulu punya semboyan ketika saya di pelatnas. Ya, semboyannya sang juara selalu mencari solusi, pecundang selalu mencari alasan. Jadi bagaimana caranya kita tuh harus mencari solusi. Kalau pendanaannya kurang, ya udah cari penginapan yang lebih murah, yang dimana tetap bisa memasukkan pelatih dan atlet. Jadi tidak dipisahkan ya. Kalaupun memang walaupun bisa hotelnya berdekatan nggak masalah. Masalahnya hotel di sini jauh-jauh, aksesnya jauh, kemana pun juga jauh. Yang deket mahal-mahal banget. Sedekat-dekatnya tetap mahal. Kita harus berpikir mencari Gojek, Grab ya untuk ke lokasi, karena kita nggak bawa kendaraan, kecuali memang panitia memfasilitasi pelatih untuk kendaraan ke tempat. Ini buat riwariu ini, buat sana sini nih, nggak masalah ya Mas. Jadi harapannya kan dari saya sendiri pribadi itu kan kedepannya emang dalam satu kontingen itu kalau bisa ya untuk pelatih dan atlet itu tercover Mas dalam agenda KOS O2SN ini. Jadi ketika ke cover itu kan kita mau mengkondisikan atletnya kan pasti aman, nyaman, dan pasti akan merasa
apa ya, atlet udah berjuang dari bawah nih, dari O2S kabupaten, Iya. provinsi, sampai ke nasional. Mungkin atletnya juga apa berkorban dengan apa ya Mas, Banyak. berkorban dari jam latihan sampai dia tidak bisa bermain dengan kawan-kawan sebayanya. Bahkan di luar itu sampai ada juga tambahan latihan juga kan biasanya. Atlet disuruh mikir nyari ongkos. Nah itu yang bahaya itu Mas. Ini. Atlet udah capek latihan, capek sekolah juga kan, namanya kan anak-anak SMK ya Mas. Anak SMK SMA kan tetap sekolah. Nambah mikir cari ongkos. Nah itu yang Terus parah juga, Mas, itu bagi saya. ketika mereka datang sendiri di hotel, oke lah, anggap aja sama ketua kontingen. Ya, Ya. betul. Ngurus berkasnya dia mandiri loh. Loh, Nah, seharusnya kan atlet ini sudah ketika datang ke situasi tempat pertandingan, mereka ini harus fokus ke pertandingan saja, nggak tidak usah memikirkan. ngurus-ngurus berkas-berkas lagi ya. Ya kalaupun kita ada pelatih yang di dekat sini ya, oke kita yang bantu ngurus. ada yang handle. Iya. Berarti soal keabsahannya sudah, administratifnya udah selesai sebelum berangkat kalau bisa itu Mas. Karena atlet disuruh nyari fotokopi di sini, disuruh nyari Printer, surat kesehatan, tempat Kan- pengeprintan. Iya. Belum tentu kan mereka tahu jalan, tempat, dan mungkin uangnya minim. Karena masih banyak juga yang saya lihat ya. Ada juga pelatih yang tidak mendampingin kontingen, tidak berangkat lah dikatakan ya. Iya. Karena keterbatasan anggaran. Ya. Nah, seperti mungkin Sulbar tadi Mas. Sulbar tadi ya. Ya mungkin maksudnya sampai sini pelatihnya tidak diberangkatkan. tidak diberangkatkan. Jadi Bisa minjem juga. official kali ya. Nah, betul, minjam official untuk mendampingi di sudut. Sedih juga ya. Sedih juga. Bayangkan, saya sendiri bayangkan Mas, Mm-mm. ketika apa Ngelihat yang lain. melihat ya. yang lain itu di support official, pelatih punya bahkan seragam. punya seragam, tapi kok saya sendiri seperti ini ya. Sedih ya. Sedih banget dong Mas, pasti Sedih, Mas. benar-benar. Oh, sudah berlatih Iya. keras dan sebagainya, konsisten, disiplin, tapi kok akhirnya seperti Betul, ini betul. ya. Menjadikan beban tersendiri untuk atlet Mas. Gimana Nambah beban memaksimal? lagi. Iya, gimana memaksimal? Oh, orang ini aja udah tambah pikiran. Udah kan main yang bagus kan udah Karena tinggal kan fokus aja. Untuk anak pelajar tuh masih sensitif pola pikirnya. Pola ya. pikir masih sensitif. Iya, mungkin kalau udah dewasa, oh biarin saya tidak difasilitasi, saya akan membuktikan. Ada yang orang-orang Ada, seperti itu. itu Tapi kan mental petarung benar itu. itu. Tapi kan namanya pelajar ini kan masih labil pola Labil. pikirnya. Masih masa pubertas juga. Mm-mm. Jadi kaitannya dengan apa, pemikiran-pemikiran yang anak-anak di masa remaja itu ya masih belum stabil sih Mas. Betul. Masih belum stabil, ketambah ini masukan ini, kadang ada permasalahan seperti ini masih belum bisa stabil untuk pola pikirnya. Sampai ke bandara pun ada yang mikirin nyari Grab sendiri, walaupun memang ada yang sudah memfasilitasi angkut ya, Betul. angkutannya. Cuman kan jamnya nggak semua sama. Sama-sama. Ini jadi pikiran, kasihan ya. Ada tambahan lagi Mas? Ya itu aja sih Mas, paling ya itu harus diperhatikan untuk semua cabur, tidak hanya pencaksilat. Kebetulan kan kita berdua berada di pencaksilat. Ya, untuk semua cabur mulai dari karate, renang, bulu tangkis, atletik. Nah, barangkali nanti pemerintah untuk kedepannya bisa memfasilitasi semua pelatih yang ada di seluruh cabur yang tersedia di dalam olahraga siswa nasional. Dan itu harapan dari saya pribadi Mas, karena bagaimanapun juga itu suatu apa ya Mas, suatu hal penting untuk perkembangan prestasi atlet-atlet kita atau bibit-bibit kita yang akan muncul ke depannya. Siapa tahu ada atlet-atlet kita yang dari KWSN jadi pelatnas, jadi juara SEA Games, kan kita tidak tahu. Nah makanya kalau misalnya dari apa Sulbar dengan alasan misal ini Mas, bukan misal percuma dikirim nanti nggak juara, jangan berpikir seperti itu. Nggak ada bahasa itu, kita harus mencoba, harus mencoba. Kalau kita pasti kalah, kalau kalah, apalagi kalau ada statement kalau kalah malu-maluin, nah jangan seperti itu, nanti membunuh mental atlet juga itu Mas, membunuh mental atlet, dan atlet kita atau kita nggak akan berkembang dengan statement seperti itu. Ya memang mereka tidak berkembang karena pola pikir mereka sendiri sih. Iya, bisa jadi. Ya, kita lihat provinsi-provinsi yang memang mereka memfasilitasi, rata-rata mereka berkembang dan mereka juara rata-rata seperti itu. Contoh Jabar, DKI. Fasilitas keren dan memang mereka juara-juara Juara semua Mas. Sapu bersih Mas kemarin Mas. SMK aja sapu bersih. Juga para pemerintah ya. Salut, terima kasih udah fasilitasnya untuk atlet kita yang sudah
difasilitasi semua, itu termasuk apresiasi kepada atlet, tapi kedepannya tetap ditambah lagi sebagai menjadi bahan evaluasi jadi evaluasi kedepannya supaya bisa lebih baik lagi, Mas. Siap. Setiap kebijakan pasti kan ada kritik. Setiap kritik pasti harus harus ada saran. Betul. Nah, itu dari kami saran. Dari kami. Itu. Ya, jadi kita berterima kasih kepada para pemerintah yang sudah memfasilitasi para atlet ya untuk provinsi mereka masing-masing, dan semoga ini menjadi bahan evaluasi. Tentunya evaluasi menjadi lebih baik lagi. Betul. Ya, bukan menjadi evaluasi malah menurun. Ya. Untuk atlet dan pelatih juga harus tidak boleh dipisahkan. Dan harus semangat loh, Mas. Atlet dan pelatih harus semangat untuk mengejar prestasinya. Ya, harus semangat. Dan jangan disepelekan pelatih ya, karena tidak akan ada atlet kalau tidak ada pelatih. Ya. Kalau yang diberangkatkan guru pendamping, belum tentu guru pendamping ini paham tentang caburnya, Mas. Tentang caburnya juga. Caburnya. Kan untuk membawa atlet ini ke nasional, kalau di pencak silat mereka harus ada sertifikat lisensi provinsi yang sudah memahamin. Kalau guru pendamping yang mereka bukan basic dari cabur tersebut, mereka tidak tahu nanti apalagi aturannya untuk protes bagaimana, regulasi gimana, peraturan peraturan pertandingan. Bahkan kalau guru olahraga atau guru pendamping itu kan belum memahami secara semua variabel yang ada di setiap cabur. Paling hanya secara pandangan umum kecuali gurunya itu memang pelatih. Kecuali pelatih di cabur tertentu kan, misalnya di cabur pencak silat, gurunya pasti menguasai. Kalau kebetulan guru pendampingnya tidak dari cabur tertentu yang lolos ke nasional, itu kan menjadi PR tersendiri. Itu yang mungkin menjadi evaluasi kedepannya sih, Mas. Siap. Oke, kalau gitu, dan kita respect kepada para pelatih dan para atlet juga yang sudah memperjuangkan bertanding di O2SN, membawa nama provinsinya. Semoga tetap menjadi pembelajaran, semangat, dan insya Allah kita doakan akan muncul atlet-atlet yang berprestasi dari O2SN ini. Mungkin kita tidak tahu akan jadi atlet hebat mewakili Indonesia ke depannya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.